Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang aspek hukum tentang perusahaan transnasional atau perusahaan asing. Pertama akan dibacakan oleh Reynaldi. Padanya kami persilahkan. Insya Allah saya akan menjelaskan apa yang ada di PPT tentang judulnya apa? Perusahaan transnasional adalah suatu jenis perusahaan yang terdiri dari bermacam-macam kelompok perusahaan yang bekerja dan didirikan di berbagai negara, tetapi semuanya diawasi oleh satu perusahaan pusat. Status hukum perusahaan transnasional. Yang pertama, perusahaan transnasional berdasarkan hukum Indonesia mendapat perlindungan hukum dan perlakuan yang sama dengan perusahaan-perusahaan nasional. Kedua, perusahaan transnasional yang akan melakukan kegiatan di Indonesia wajib membentuk badan hukum Indonesia, khususnya dalam bentuk perseroan terbatas. Yang terakhir, ketegasan status hukum perusahaan transnasional sebagai subjek hukum di negara di mana perusahaan tersebut beroperasi. Peranan perusahaan transnasional. Perusahaan transnasional adalah suatu bentuk perusahaan yang memiliki pengetahuan luas serta bersifat universal tentang teknik-teknik produksi dan penjualan. Peranan perusahaan transnasional di negara-negara industri dapat dilihat sebagai menyatunya berbagai ekonomi serta menambah kebergantungan antara negara. Sedangkan bagi negara sedang berkembang, terdapat suatu laporan bahwa jumlah modal yang berasal dari perusahaan transnasional sudah lebih besar dibandingkan dengan modal yang datang dari negara-negara industri dan modal domestik. Baca Panglaikim perusahaan multinasional dalam bisnis internasional. Kode perilaku perusahaan transnasional. Yang pertama, setiap entitas perusahaan transnasional harus memperhatikan dan tunduk kepada ketentuan hukum, yurisdiksi, dan praktik administrasi yang ditentukan secara eksplisit oleh host country. Yang kedua, perusahaan transnasional wajib menghormati hak setiap negara untuk mengatur dan mengawasi kegiatan yang dilakukan di negara host country. Yang ketiga, perusahaan transnasional diwajibkan untuk menghormati kedaulatan nasional dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku di host country, termasuk di dalamnya mentaati serta mengikuti praktik-praktik administrasi yang berlangsung. Yang keempat, kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pemerintah host country dan perusahaan-perusahaan transnasional harus dinegosiasi dan dilaksanakan dengan itikat baik. Kelima, perusahaan transnasional harus atau wajib menghormati tujuan sosial dan budaya, nilai-nilai dan tradisi dari negara-negara di mana mereka beroperasi. Keenam, perusahaan transnasional harus atau wajib menghormati hak asasi manusia yang ada di negara host country. Ketujuh, dalam hubungan sosial dan industri, perusahaan-perusahaan transnasional harus atau tidak boleh melakukan diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, sosial, nasional, dan asal-usul etnis yang pendapat politik atau lainnya. Kedelapan, perusahaan transnasional harus menahan diri dari praktik berkolaborasi langsung atau tidak langsung dengan rejim pemerintah yang ada di negara host country, terutama berkaitan dengan praktik
praktek rasis dan pendudukan ilegal. Kesembilan, perusahaan transnasional harus atau tidak akan mengganggu kegiatan politik internal dari host country. Untuk itu, perusahaan harus menahan diri dari untuk tidak melakukan dukungan terhadap kegiatan subversif. Ke-10, perusahaan transnasional harus atau tidak boleh terlibat dalam kegiatan yang bersifat politik yang tidak diizinkan oleh undang-undang dan kebijakan serta praktik administrasi yang berlaku di negara-negara di mana mereka beroperasi. Selanjutnya, perusahaan transnasional di Indonesia dan pengaturan hukumnya. Berikut ada sejarah. Pada tahun 1966 dilakukan pendekatan baru, termasuk program stabilisasi selama 2 tahun menuju pada rehabilitasi dan pembangunan. Dengan langkah-langkah ini, perdagangan luar negeri dan aliran devisa menjadi lebih baik serta mekanisme pasar mulai bekerja. Pada tahun 1967, untuk kedua kalinya, Undang-Undang Penanaman Modal Asing diterbitkan. Kebijakan pemerintah mengenai nasionalisasi saham asing hingga menjadi 51% saham Indonesia tersebut mungkin dapat dianggap sebagai pertanda kurangnya kepastian dan praktik hukum. Penanaman modal asing di Indonesia harus berbentuk joint venture dengan modal nasional. 2. Penyertaan nasional baik dalam investasi yang lama maupun yang baru harus menjadi 51% di dalam jangka waktu 10 tahun. 3. Partner asing harus memenuhi ketentuan pengalihan tenaga kerja kepada karyawan-karyawan Indonesia. 4. Partisipasi pengusaha pribumi Indonesia baik dalam penanaman modal asing maupun modal dalam negeri harus bertambah besar. Berikut pengajuan izin sementara untuk pendirian PT PMA melalui BPKM dengan menyampaikan identitas perusahaan yang akan didirikan, yang meliputi nama perusahaan, kota sebagai tempat domisili usaha, nama pemegang saham dan persentase modal, jumlah modal, susunan direksi, dan komisaris. Oke, baik. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Selanjutnya ada pengajuan izin sementara untuk pendirian PT PMA melalui BPKM. Jadi setelah semua selesai, selanjutnya pengurusan untuk dimuat dalam berita negara. Kemudian setelah semua prosedur dilewati, maka harus dilanjutkan dengan jenis usahanya. Apabila merupakan industri, maka harus diurus izin lokasi, undang-undang gangguan, dan surat izin usaha industri. Dalam hal perusahaan tersebut, akan memasukkan mesin-mesin pabrik, maka TER dapat memberi subsidi atau keringanan pajak biaya masuk atas mesin-mesin tersebut. Untuk itu, PT PMA tersebut harus mengurus izin lagi di BPKM, yaitu Master List dan APIS. Pada saat mesin akan masuk, maka harus mengurus lagi dokumen berupa surat bebas biaya masuknya pada KPP PT PMA yang disebut SKB PPN, dan dilanjutkan dengan izin dari Bea Cukai berupa surat registrasi produsen atau surat registrasi importir. Setelah perusahaan berjalan beberapa waktu, maka akan dilanjutkan dengan pengurusan izin usaha tetap atau IUT pada BPKM. Kemudian selanjutnya ada perizinan kegiatan usaha perusahaan transnasional Indonesia. Yang pertama, jenis perizinan penanaman modal yang harus dimohonkan oleh penanam modal yang dilakukan oleh perusahaan transnasional di Indonesia dapat berupa antara lain pendaftaran penanaman modal, izin prinsip penanaman modal, izin prinsip perluasan penanaman modal, izin prinsip perubahan penanaman modal, kemudian ada izin usaha perluasan, izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal, dan izin usaha perubahan. Kemudian ada izin lokasi, persetujuan pemanfaatan ruang,
izin mendirikan bangunan atau IMB, izin gangguan, surat izin pengambilan air bawah tanah, tanda daftar perusahaan, hak atas tanah, dan juga izin-izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal. Kemudian ada jenis pelayanan penanaman modal yang diberikan kepada para calon penanaman modal, termasuk penanaman modal yang dilakukan oleh perusahaan transnasional dapat berupa pelayanan perizinan dan juga pelayanan non-perizinan. Sedangkan untuk jenis pelayanan non-perizinan dan kemudahan lainnya, maka perusahaan transnasional dapat menikmati fasilitas-fasilitas antara lain, fasilitas bea masuk atas impor mesin, fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan, usulan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan atau PPh badan, kemudian ada angka pengenal importir produsen, rencana penggunaan tenaga kerja asing, rekomendasi visa untuk bekerja, izin memperkerjakan tenaga kerja asing, insentif daerah, dan juga layanan informasi dan layanan pengaduan.